Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Meskipun bersusah payah dan kamu sungguh luar biasa bisa belajar tanpa didampingi secara face to face oleh gurumu sendiri. Karena ada Tuhan dalam dirimu. Terima kasih untuk anak-anak yang taat. Terima kasih untuk anak-anak yang kurang taat ya. Yang sudah taat, dengar-dengaran sama guru, sama orang tua ya. Tetap maju lagi di semester yang baru. 7 akan mengakhiri di PAT di tanggal 27 sampai tanggal 11 Juni dan akan menaiki bangku di kelas 8 ya. Begitu juga dengan yang kelas 8 naik kelas 9. Yang kelas 9 akan meninggalkan sekolah ini. Tetapi kami Ibu Bapak Guru tidak akan pernah melupakanmu ya. Oleh karena itu, yuk berdoa secara pribadi dulu, ucapkan syukur. Ini adalah bina remaja yang terakhir bagi kita. Ucapkan syukur pada Tuhan, karena Tuhan telah berikan kekuatan bagimu dan bagi kita para guru-guru. Ucapkan syukur untuk orang tua yang baik, untuk teman-teman yang baik, untuk guru-guru yang baik. Baik itu di dalam segala halnya. Mari Bismillah kasih waktu dalam 5 detik aja. Ya. Setiap masing-masing walaupun ada yang belum video kameranya belum diaktifkan, saya berharap kamu mengaktifkannya. Mari kita berdoa secara pribadi dulu supaya ibadah ini benar-benar mendatangkan hadirat Tuhan. Doa dimulai. Bapak, terima kasih banyak untuk anak-anak yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk orang tua yang Tuhan berikan untuk bekerja sama dengan kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Kristen Dharma Mulia. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sekalipun kami tidak setia, tapi sungguh terbukti penyertaan-Mu dalam satu semester, dalam 1 tahun ini. COVID boleh membuat kami tidak bisa bertemu face dengan anak-anak murid kami, face to face dengan anak-anak murid kami. Tapi kasih kami tidak akan pernah hilang. Karena kami punya Engkau Tuhan, firman-Mu ada dalam diri kami. Berkatilah ibadah remaja yang terakhir ini Bapak Yesus. Sehingga sungguh setiap yang boleh mengalami kesembuhan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, yang mendapatkan permasalahan terbuka jalan keluar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mari angkat pujian ini, ku datang. Ku datang padamu Tuhan. Dengan syukurku. Iyo. Dalam hadirat-Mu.
Janji-Mu Tuhan, kami simpan dalam hati kami, lewati setiap masa. Mari angkat pujian ini, penolong yang kupercaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, janji-Mu menopang
mau bersukacita, kita mau menyatakan ucapan syukur dengan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kamu bekerja di ladangnya Tuhan, di sekolah ya. Pelayananmu adalah sekolah, pendidikanmu ya adalah pelayananmu. Jadi lakukan dengan luar biasa nanti waktu mau ujian PAT, oke? Yuk, kita mau mengangkat pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tetapi sukacita kepada Tuhan tidak akan bisa direnggut oleh karena fasilitas yang kurang baik. Yuk, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Vera. Ya, anak-anak, tulis setiap firman Tuhan, karena setiap kamu tulis itu akan masuk juga di dalam rohmu ya. Artinya rohmu mendengar, jiwamu mendengar, tubuhmu juga dengan menulisnya. Respon dengan baik. Mari kita angkat pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saatnya Tuhan kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman hari ini memberi kepada kami pengertian yang benar-benar membuat hidup kami lebih baik, lebih berarti dari hari-hari yang lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi hamba-Mu Kak V, Tuhan juga urapi semua anak-anak dan semua para bapak ibu guru yang mengikuti ibadah secara online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom anak-anak ya. Ini Kak V hanya melihat kalian dari layar. Shalom juga buat Bapak Ibu Guru, terima kasih buat kepercayaannya untuk SMP Dharma Mulia. Kami percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan karena ini ibadah remaja, jadi saya panggil Kak V. Adik-adik, Kak V percaya sekali bahwa di dalam perjalanan hidup kita itu kita harus ngerti sesuatu yang paling penting dulu. Gini, kenapa sih kita harus ngerti yang paling penting dalam hidup kita? Soalnya kalau sepertinya kita ini enggak ngerti ya, apa yang paling penting dalam hidupmu, maka otomatis kita nggak akan bisa melihat hidup kita itu berarti. Nah, KP kasih judul sesuai dengan tema yang dari sekolah ya diberikan, yaitu memiliki tujuan yang pasti. Kenapa sih kita harus punya tujuan yang pasti? Karena kalau kita nggak punya tujuan yang pasti, hidup kita jadi ngawur. Akhirnya kita nggak bisa meraih sesuatu yang baik. Ending-endingnya kita jadi orang yang nggak bisa dipercaya. Kan nggak seneng toh? Coba kalau sepertinya adik-adik satu kali ya kalian punya teman nggak percaya lagi sama kamu. Atau udahlah di rumah papa mama udah nggak percaya lagi. Ya, wah kita dinilai negatif terus. Seneng nggak? Pasti nggak seneng kan? Tapi percaya sekali di tengah-tengah masa yang sulit, dengar baik-baik. Kalau kalian punya tujuan hidup yang benar, tidak ada kata yang namanya terlambat dan tidak ada kata yang mustahil. Hidup kalian masih bisa jadi berkat, masih bisa berarti, masih bisa mewarnai dunia ini dengan sesuatu yang baik. Yang pasti kita punya tujuan dulu, yang jelas ya. Tujuannya itu benar. Nah, mari kita lihat dulu dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 5 dan ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ini adalah ayat kunci firman Tuhan kita ya, ayat mas kita di 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 5 dan 6. KV akan bacakan. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6 dibilang begini, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Adik-adik, kita harus coba perhatikan. Kalau kita baca ayat, tentunya kita harus lihat dulu dalam satu perikop itu apa. Itu kan bicara tentang roh yang menolak Tuhan. Jadi ketika kita akan menjalani hidup ini, khususnya kalian generasi muda, kalian harus tahu kalian ada di penghujung akhir zaman. Apa toh penghujung akhir zaman itu Kak V? Yaitu kondisi dunia yang semakin sulit. Kondisi dunia yang tidak terlalu baik. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dari waktu yang begitu lama, Tuhan udah tahu. Bahkan para nabi sejak sebelum kedatangan Tuhan pun sudah pada memberikan nubuatan. Bahwa sebelum ya dunia ini hancur, itu gereja Tuhan itu akan diselamatkan. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan datang menjemput gerejanya. Kalau adik-adik yang dari karismatik kita biasanya bilangnya rapture kan begitu ya.
Tapi hari ini KP ini ingin sekali kasih tahu sama kalian bahwa ketika kita mulai ada di tengah kondisi dunia yang sulit, apakah kita mulai berpikir ya sudahlah semuanya udah sulit, apalagi masa pandemi kayak gini, sekolah nggak boleh, datang ke sekolah nggak bisa, ketemu sama teman nggak bisa, boring kan, di rumah terus. Nah, kadang-kadang kalian juga mungkin dimarahin sama orang tua kalau sepertinya pegang gadget terus, tapi kalian juga mungkin ingin bersosial, ingin berkomunikasi dengan teman-teman sehingga kalian harus terus memegang gadget. Tapi juga mungkin di antara kalian udah mulai agak sedikit bingung. Kenapa? Karena pegang gadget terus juga nggak sehat, adik-adik. Tapi KP percaya sekali, di tengah kondisi yang sulit seperti ini, Tuhan masih bisa tolong kita. Supaya hidup kita itu menjadi lebih baik, lebih berarti. Nah, kalau kita perhatikan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kondisi yang sulit ya di hari-hari terakhir ini, sampai dikatakan kan di ayat 5, mereka berasal dari dunia. Nah, yuk kita perhatikan. Yang dimaksud mereka berasal dari dunia. Tapi mau kalian ingat dulu baik-baik bahwa seluruh manusia di dalam dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Oke? Yang percaya acung jempolnya, yang setuju acung jempolnya. Yo, KP lihat tuh. Semua manusia di dunia ini diciptakan sama Tuhan. Amin. Tidak diciptakan oleh setan, enggak juga diciptakan oleh dunia ini. Enggak. Mungkin kalian, loh, aku ada KP karena papa dan mama. No. Meskipun ada pasangan pria dan wanita, tapi kalau Tuhan enggak izinkan ada yang lahir dari hubungan pria dan wanita itu, enggak akan ada kita. Enggak akan ada. Jadi semua itu Tuhan itu yang menentukan kehadiran manusia di muka bumi ini. Sorry ya, meskipun ada seorang anak manusia dilahirkan, maaf, karena perbuatan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Sampai dibilang itu anak haram, dengerin. Biar mungkin ada cap anak haram sekalipun. Tapi kalau Tuhan izinkan, dia bisa jadi anak yang berarti. Kalau dia ngerti tujuan hidupnya. Jadi semua manusia di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau begitu, karena kita diciptakan oleh Tuhan, apa yang harus kita ngerti? Kita harus tahu kita ini diciptakan buat apa. Gitu loh. KP percaya sekali kalian sebenarnya udah ngerti. Tahulah KP, tapi KP mau ajak kalian supaya lebih sadar. Ya, ada orang tahu tapi nggak sadar. Tambah keblengek kalau sepertinya kalian nggak ngerti. Nah, itu wow, harusnya tahu dulu. Mungkin nggak sadar, oke lah gitu kan. Kita mau belajar di sini. Tuhan tuh menciptakan kita. Itu untuk apa? Karena dari kalian ngerti seperti ini, maka kita bisa tahu tujuan kita dalam dunia ini apa. Kenapa sih aku harus dilahirkan? Kenapa aku harus lahir dari orang tua seperti ini? Kenapa aku harus lahir di kondisi dunia seperti ini? Kalau kalian nggak ngerti tujuan Tuhan menciptakan kita, maka kalian akan banyak persungutan. Bahkan mungkin kalian akan mulai hidup ngawur. Kenapa? Karena nggak tahu tujuannya. Tapi ajak kalian dulu untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian. Ya. Di Kejadian pasal yang pertama, kita akan lihat sama-sama ya. Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Tapi akan bacakan buat kalian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi teman-teman perhatikan ya adik-adik. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Firman katakan berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Gambare sopo, gambare Gusti, gambare Tuhan. Jadi waktu Allah menciptakan manusia,
Manusia diciptakan mirip. Kalau segambar itu berarti mirip. Siapa? Ambek Tuhan. Ingat. Karena Tuhan yang ciptakan kita. Diciptakan mirip sama Tuhan. Nah, yuk kita mulai merenung ayat ini. Terus kan ayatnya bilang begini. Tuhan ciptakan kita mirip sama Tuhan untuk apa? Buat apa? Buat bengong. Buat main. Gitu. Baca dong ayatnya, dibilang begini. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maksudnya apa? Kami kasih kesimpulan. Ayat ini, kalimat ini kasih pengertian sama kita. Tuhan ciptakan kita manusia, lalu Tuhan juga ciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Manusia diciptakan buat apa? Buat bisa berdampak. Makanya dibilang punya kuasa. Manusia punya kuasa mengendalikan, memelihara, mengelola dunia ini. Makanya kenapa sih kita harus belajar? Coba dipikir. Ya. Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita ini hidup harus mempelajari semua yang ada di dunia ini, termasuk semua bidang-bidang pengetahuan. Karena semuanya menyangkut tentang kehidupan di dunia ini. Kita, kalau sepertinya adik-adik belajar firman Tuhan, Tuhan ciptakan kita supaya kita ini punya kuasa. Punya kuasa di sini apa sih artinya? Kita ini berdampak dengan positif. Bayangin yang tadinya binatang, gak ada namanya. Adam itu dikasih hikmat jenius banget tuh. Yang gede, yang bulat, yang montok dibilang gajah. Wih, coba siapa yang ngajarin Adam? Karena diciptakan Adam itu seperti Allah. Punya hikmat yang luar biasa. Yang panjang, yang tinggi, ceking, wih, jerapah katanya gitu kan. Wow, luar biasa banget. Yang di dalam air, Adam kan. Itu ikan apa itu binatang apa itu, Adam itu yang pertama kali. Baca deh dalam Alkitab. Kalian kalau baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, menarik banget Alkitab itu. Bayangnya kecil-kecil. Dibilang apa? Oh, itu semut. Itu pertama kali Adam kasih nama seluruh binatang. Alkitab yang catat. Nah, sekarang kita, itu kan Adam jenius tuh, memang itu manusia pertama yang diciptakan Allah. Terus kita, sejak manusia jatuh dalam dosa, salah satunya apa? Pikirannya, hatinya jahat terus. Makanya kenapa kita harus dididik? Kenapa kita harus belajar? Mungkin kalian mikir, kenapa sih harus belajar? Aduh, pusing deh pagi-pagi bangun, pakai Zoom lagi. Ada enggak kalau belajar online belum mandi, tapi udah pakai baju? Baju sekolah hanya untuk, hai, hello Bu, saya sudah siap. Udah gitu gurunya ngajar, kaliannya tiduran, ngorok. Terus udah gitu mau ulangan, iya, apa ya? Bingung. Ada satu temen anaknya Kak V, jadi tadi barusan anaknya Kak V cerita, temenku loh mah, dia nggak pernah ikut Zoom. Dia juga nggak pernah nggak absen. Dan ditanya terus, sekarang kan lagi ujian, disuruh datang ke sekolah. Pas datang ke sekolah, tadi diumumkan sama gurunya, kenapa kamu semua itu esai tidak diisi? Kan bingung, karena bingung nggak pernah ikut pelajaran, terus langsung ujian. Bingung. Jadi teman-teman coba, isi aja pelajaran nggak bisa. Gimana bisa berdampak buat dunia ini? Bener nggak? Dipikir. Kalau kita di sekolah nggak bisa belajar dengan baik, gimana di lingkungan kita bisa dihargai? Teman-teman harus ngerti. Segala sesuatu terjadi waktu kamu setia dari perkara yang kecil, kamu akan diberi kepercayaan yang besar. Kalau dari sekolah kita udah denger-dengeran nih sama guru. Dari rumah kita udah denger-dengeran sama orang tua. Kape yakin kalian akan jadi masyarakat yang bisa taat kepada pemerintah. Tapi kalau sepertinya di sekolah, waduh, guru aja mungkin, wah, di ini enggak apa-apa ya koneksinya. Oke. Iya. Jadi Kape yakin sekali ya adik-adik,
Hari ini firman Tuhan ngajar kepada kita. Ya, ayo. Tuhan menciptakan kita untuk kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi dampak. Jadi kalau begitu kesimpulannya, tujuan hidup kita yang benar adalah kita melakukan apa yang Tuhan sudah kehendaki. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan apa? Dari apa yang kami jelaskan, dua kami simpulkan. Yang pertama kehendak Tuhan, kita harus mirip sampai Gusti. Kita harus mirip sama Tuhan. Karena kita dari awal diciptakan segambar dengan Tuhan. Sekarang kita mikir, gimana kita bisa mirip sama Tuhan? Teman-teman, coba ini aja apa? Sederhana saja, sederhana sekali. Gimana kita bisa mirip sama Tuhan? Kalian pernah enggak? Jadi gini. Kak V dulu itu enggak terlalu suka sama hewan ternak sebenarnya. Hewan ternak dalam arti kambing, sapi gitu kan. Tapi waktu kecil tuh, Kak V tuh punya paman. Paman Kak V tuh tiap pagi ke sawah kan ya. Nah di sawah itu ada sapi. Terus teman-teman, Kak V itu setiap hari diajak untuk ngasih makan sapi. Bayangin lagi santai-santai, sapi lewat, gede, putih gitu kan. Ih sapi. Yang tadinya Kak V nggak suka sapi, lama-lama jadi senang sama sapi itu. Karena tiap hari ketemu sapi. Terus lama-lama bukan hanya Kak V senang sama sapi, lama-lama baunya Kak V juga mirip. Ya itulah. Kenapa kalian ketawa? Karena Kak V bergaul sama sapi kan gitu. Tapi Kak V nggak merasa itu, nggak sadar. Satu kali beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, Kak V pulang ke kampungnya Kak V. Ada temennya Kak V yang jadi peternak kambing. Ketemu sama Kak V kan di sawah. Apa kabar? Gitu ya. Kak V kan orang Sunda tuh. Terus udah gitu, Kak V diajak sama dia. Ayo ke tempat kerjaanku. Kak V tuh waktu diajak jalan, Kak V tuh pusing. Karena bau badan dari temennya Kak V itu koyo apa? Kambing. Kak V bilang gini, terus dia tanya sama Kak V gini, kamu tahu nggak kerjaanku apa? Aku wis tahu. Kok bisa tahu? Kamu pasti ngangon kambing ya. Saya bilang, kamu ini melihara ternak wedus ya. Terus dia bilang gini, kok pinter kamu? Kok bisa tahu kalau aku kerjanya melihara kambing? Iyalah, soalnya kamu bau kambing. Dengar ya, kadang-kadang kalau kita kepengen tahu, Kak V ada anak remaja tanya gini, Kak V, gimana sih caranya aku kepengen mirip kayak Tuhan? Gimana caranya aku bisa dibilang oleh dunia aku ini anak Tuhan? Gimana caranya? Simple. Caranya bukan dengan kalian pakai bahasa roh, bawa Alkitab, pakai anting salib, pakai kalung salib. No. Belum tentu orang dunia ngakui kita sebagai anak Tuhan. Karena sekarang banyak yang pakai salib juga gereja setan. Tapi kalau sepertinya dunia kepengen tahu kita nih anak Tuhan, gimana caranya? Gampang kok. Bergaul dong dengan Tuhan. Yang setuju angkat jempolnya. Oke? Bergaul sama Tuhan. Sing dekat sama Tuhan. Lama-lama kita bisa baunya juga kayak bau tuh Tuhan. Coba kalian sekarang, siapa anak Tuhan? Angkat tangannya. Kakak lihat nih. Siapa anak Tuhan? Ya, turun. Siapa anak setan? Loh, ngaku. Nah sekarang kita mulai mikir, kita bilang anak Tuhan. Kalau anak Tuhan jangan koyo setan. Kalau kalian, apa yang tercium oleh dunia dari sikap kalian? Apakah dunia mencium kehidupanmu bahwa kamu anak Tuhan? Kalau sepertinya kalian kata-katanya kasar, sama orang tua berontak, sama sekolah ndak nurut, di lingkungan jadi onar. Alkitab nggak pernah, teman-teman ya adik-adik, Alkitab nggak pernah ngajarin kayak gitu. Tuhan Yesus itu ajarannya apa? Penuh kasih. Ajarannya Tuhan Yesus apa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Apa sih mengasihi sesama? Jadi berkat buat sesama. Jadi dampak. Itu kalau kalian kepengen jadi mirip sama Tuhan, cuman satu, bergaul sama Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, tujuan
kehendak Tuhan atas hidup kita? Selain Tuhan kepengen kita jadi mirip seperti Tuhan, kan di sini dibilang gini, berkuasalah. Kita disuruh berkuasa. Di mana berkuasa? Di bumi. Di bumi ini kita suruh berkuasa. Apa sih kata kuasa itu? Berdampak. Dan itu diucapkan kembali oleh ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, jadilah terang, jadilah garam. Itu kehendak Tuhan atas hidup kita. Nah terus kalau sepertinya, mungkin adik-adik bilang gini, gimana sih Kak supaya kita benar-benar jadi dampak. Kita jadi terang, kita jadi garam. Simple. Pada waktu kalian kepengen hidupmu berarti, pelajari firman Tuhan. Jadi dua hal ini wajib ada dalam hidupmu. Kalau kalian pengen lihat masa depanmu cerah. Kalau kalian mau punya tujuan yang jelas. Yang pertama, bergaul dengan Tuhan. Caranya gimana bergaul sama Tuhan? Bukan jalan-jalan di mall. Bergaul sama Tuhan harus banyak berdoa, ngobrol. Itu bergaul sama Tuhan. Terus kalau kita mau jadi dampak, jadi terang, jadi garam. Gimana caranya? Caranya bukan kalian bikin ini, bikin itu, terus dilihatkan ke dunia. No. Baca Alkitab. Pelajari Alkitab. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kalian kalau enggak ngerti, tanya ambil hamba Tuhan yang belajar sungguh-sungguh Alkitab. Tanya artinya. Supaya apa? Kalau kalian ngerti, maka kalian bisa melakukan ayat itu. Jadi artinya kalau kalian ingin berdampak, jadi terang, jadi garam buat dunia ini, ayo hidup jadi pelaku firman. Dan untuk jadi pelaku firman, kalian harus baca Alkitab, kalian harus belajar Alkitab dengan baik, dan sampai kalian ngerti ayat itu. Tapi percaya siang ini Tuhan ada beserta dengan kita. Ya, jadi adik-adik, ada yang tadi dikatakan udah mau selesai ya, menyelesaikan studinya mungkin di tingkat ini. Mungkin enggak ketemu secara tatap muka sudah lama, setahun lebih nggak ketemu, nggak taunya juga harus terlepas dari sekolah ini. Tapi dimanapun kalian berada, kalau tujuan hidupmu jelas, Kakak yakin kalian bisa jadi berkat, jadi dampak. Dimanapun kalian berada, kalian akan disertai dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Biar seluruh lingkungan tidak mendukung untuk kita sukses. Tapi bagi Tuhan, nggak ada yang mustahil. Karena di dalam Tuhan selalu ada hal yang baik. Ingat, kalau kan, Kak P, dunia ini loh Kak P kayak begini. Dengar, ingat, baca dan renungkan kejadiannya Nuh. Dengar itu. Kejadiannya Nuh, dengar. Itu seluruh dunia. Itu benar-benar bencana alam yang gak mungkin manusia itu bisa hidup. Tapi lihat, Tuhan itu sanggup melindungi Nuh dengan sekeluarganya. Tidak binasa. Kenapa? Karena Nuh hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dekat ambek Tuhan. Mirip ambek Tuhan. Saleh. Jadi hari ini, ayo sama-sama ya. Kita buka hati. Tapi mau sama-sama dengan kalian sebelum kita tutup di dalam doa. Boleh diiringi? Kita nyanyi satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita jadi berkat, untuk kita jadi terang. Ya, kami percaya sekali Tuhan akan tolong kita semua. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Mumpung kita masih hidup.
Pakailah hidupku selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak percaya lagi hidup ini sudah jadi berkah. Kape tolong adik-adik, kalau kalian bingung dengan ayat firman, KP khusus selama pandemi ini membuka channel YouTube khusus mengajar firman. Dalam waktu yang singkat, dalam seminggu 3 kali tayang, hanya 3 menit, hanya 4 menit, membahas ayat-ayat firman. KP mau kalian belajar firman dengan baik. Dengan secara gratis, kalian bisa ya betul-betul mengikutinya. Channel YouTube KP Feraliana Iden Sakyus. KP mau semua kita belajar firman. Amin. Supaya kita jadi pelaku firman. Banyak hamba-hamba Tuhan membuka channel YouTube pengajaran firman. Supaya apa? Supaya kita semua di akhir zaman ini bisa menjadi pelaku firman. Agar ketika Tuhan datang, Tuhan ada betul-betul bersama dengan kita. Dan kita dikenali Tuhan. Yuk sama-sama katakan kepada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami semua. Hamba-Mu melepaskan berkat buat anak-anak remaja tingkat SMP di Dharma Mulia ini Tuhan. Dengan seluruh tim para guru-guru sekolah yang ada. Lindungilah kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala penyakit yang berbahaya. Berikan kesehatan khusus bagi para pengajar. Beri kesabaran. Beri kekuatan, hikmat di dalam mendidik anak-anak di masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, SMP Dharma Mulia diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kirimkan anak-anak supaya anak-anak yang mulai bergabung di ajaran baru nanti, mereka yang benar-benar mau dididik dengan baik. Serahkan sekolah ini dalam di tengah-tengah masa yang sulit. Hamba yakin kalau kami membangun mesbah, menaikkan mesbah dengan dupa yang benar, maka disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Guru, mulai dari guru-guru sampai anak-anak diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, angkat kedua tangan. Bapak Ibu guru, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Tuhan menyertai, Tuhan pasti tetap mengangkat kita. Bukan membuat kita menjadi ekor, tapi tetap menjadi kepala. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi kita semua. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yaitu dalam satu nama yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih KB atas pelayanannya. Kita akan mengangkat satu pujian Bapa. Terima kasih.
Ibadah Bina Remaja telah selesai. Kami dari SMP Kristen Dharma Mulia mengucapkan terima kasih kepada Kak Vera atas pelayanannya, firman-Nya yang luar biasa memberkati kami semuanya. Amin. Begitu juga untuk anak-anak yang kelas 7 sampai kelas 9, kelas 7 kelas 8, selamat menempuh PAT. Tuhan memberkati, dan kelas 9 juga graduation. Itu juga dengan Ibu Bapak Guru, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Boleh, silakan. Jumpa. Bersemangat teman-temannya menghadapi PAS bentar lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, terus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan, tanah yang bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Ya, hai Samuel. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun atas dasar iman. Oke, terima kasih. Samuel begitu semangat ya.